Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, ayuhan netizen, dimanapun kalian berada, kami doakan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kami ingin membacakan salah satu kitab yang dikarang oleh murid Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Kita tahu beliau merupakan salah satu ulama yang sangat disanjung oleh para youtuber Wahabi ini, kawan-kawan ya. Oleh sebab itu, alangkah baiknya mereka itu membaca bagaimana sejarah daripada Ibnu Taimiyah. Ini menurut atau versi murid daripada Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang bernama Al-Uqudud Durriyah fi Dzikri Ba'di Manaqibi Syekhil Islam Ibnu Taimiyah, karya Imam Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi. Ini murid daripada Ibnu Taimiyah pada halaman 385. Ketika Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah itu meninggal dunia, wa hadara jam'un ilal qal'ati fa udzina lahum fid dukhuli wa jalasa jama'atun qabla al-wusli wa qara'ul qur'ana wa tabarraku bi ru'yatihi wa taqbilihi thumman syarafu. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dunia, banyak orang yang mendatangi benteng Damaskus atau tempat wafatnya Ibnu Taimiyah. Fa'udzina lahum fid dukhuli, mereka pun diberi izin untuk masuk. Wa jalasa jama'atun qablal ghusli, ada sekelompok orang yang duduk sebelum Ibnu Taimiyah dimandikan. Wa qara'ul qur'ana, mereka ngaji Al-Qur'an. Wa tabarraku bi ru'yatihi wa taqbilihi, bahkan mereka bertabaruk dengan melihat Ibnu Taimiyah dan dengan mencium Ibnu Taimiyah. Tsumman syarafu, setelah itu mereka pulang. Bahkan di halaman yang selanjutnya, yaitu pada halaman 387, masih tetap di dalam kitab Al-Uqudud Durriyah fi Dzikri Ba'di Manaqibi Syekhil Islam Ibnu Taimiyah. Wa syariba jama'atun al-ma'ah alladzi fadala min wuslihi wa qatasama jama'atu sidral ladzi wusila bihi. Para jemaah meminum sisa air pemandian jenazahnya Ibnu Taimiyah. Bahkan mereka membagi-bagikan daun bidara yang dijadikan alat memandikan jenazahnya Ibnu Taimiyah. Ila Angkol dan masyarakat pun melakukan banyak khataman Al-Quran di Masjid Sholihiyah maupun di kota. Wa taraddadan nasu ila qabrihi ayyaman katsiratan lailan wa naharon. Bahkan masyarakat itu bolak-balik berziarah ke kuburannya Imam Ibnu Taimiyah baik malam maupun siang. Wa ru'iyat lahu manamatun katsiratun shalihatun, dan beliau Ibnu Taimiyah itu banyak orang yang bermimpi, kawan-kawan. Mimpinya baik-baik, bagus. Wa rathahu jama'atun biqasaida jammatin, sekelompok orang mengarang qasidah-qasidah atau pujian-pujian yang baik. Bahkan banyak sekali pujian-pujian yang dilakukan oleh para jemaah untuk Ibnu Taimiyah. Melalui penjelasan yang sudah disampaikan oleh muridnya Ibnu Taimiyah ini, maka kita simpulkan, minimal ada 5 kesimpulan yang akan kita bahas. Pertama, para pengagum Ibnu Taimiyah ngaji Al-Quran, bahkan khataman untuk jenazahnya Ibnu Taimiyah. Yang kedua, mereka melakukan tabarruk atau mengambil barokah dengan jenazahnya Ibnu Taimiyah, baik dengan cara melihat mayitnya Ibnu Taimiyah ataupun dengan cara mencium jenazahnya Ibnu Taimiyah. Yang ketiga, mereka meminum bekas atau meminum sisa pemandian jenazahnya Ibnu Taimiyah. Yang keempat, mereka membagi-bagikan daun bidara pemandian jenazah Ibnu Taimiyah. Kami juga kurang paham untuk apa ya daun bidara ini dibagi-bagi. Dan yang kelima, mereka membuat qasidah atau puji-pujian berupa qasidah untuk jenazah Ibnu Taimiyah. Wow, sangat luar biasa ya. Ini penjelasan yang disampaikan langsung oleh murid Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Uqudud Durriyah fi Dzikri Ba'di Manaqibi Syekhil Islam Ibnu Taimiyah. Kalau masih kurang, silakan cek juga di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh murid Ibnu Taimiyah, yaitu Imam Ibnu Katsir. Sama persis penjelasannya yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Hadi, murid Ibnu Taimiyah. Sama. Jadi mereka itu ngaji Al-Quran, khataman untuk jenazah Ibnu Taimiyah.
Mereka itu bertabaruk dengan jenazahnya Ibnu Taimiyah. Ada yang meminum sisa pemandian jenazahnya Ibnu Taimiyah. Mereka membagi-bagikan sisa daun bidara untuk pemandian atau membersihkan jenazahnya Ibnu Taimiyah. Mereka membuat qasidah-qasidah, pujian-pujian terhadap Ibnu Taimiyah. Ini ternyata yang dilakukan oleh para jemaah, oleh para penggemar Ibnu Taimiyah. Andai kata semua ini dilakukan oleh kelompok orang lain, kawan-kawan, kira-kira bagaimana ya para YouTuber Wahabi? Luar biasa. Yang ngeri itu kawan-kawan ya, minum bekas atau meminum sisa air pemandian Ibnu Taimiyah. Tabaruk. Seruput dong kopinya. Piye kabare Harry Pras atau siapa itu ya? Nasirus Sunnah jarene. Kemudian siapa lagi itu pemilik akun itu yang dulu jarang nongol itu ya? Piye iki ha? Ingat-ingat ini ya, ini kitab yang dikarang oleh murid Ibnu Taimiyah. Makanya baca itu kitab-kitab pengagum-pengagum Ibnu Taimiyah, dibaca. Jangan cuma teriak-teriak, kami cinta Ibnu Taimiyah. Oh jangan gitu, tapi nggak tahu isinya nanti ya. Oh iya ya, mengapa mereka itu membaca atau ngaji Al-Quran untuk jenazah Ibnu Taimiyah? Karena memang di kitabnya Ibnu Taimiyah sendiri, Majmu'ul Fatawa, Ibnu Taimiyah sangat jelas, sangat tegas mengatakan wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyati kas-shaumi was-sholati wal qiraati was-shawabu annal jami'ah yasilu ilaihi. Mereka para ulama masih berbeda pendapat tentang apakah pahala yang dilakukan oleh tubuh manusia, contohnya pahala puasa, pahalanya sholat, pahala ngaji Al-Quran, apakah semua itu sampai kepada mayit? Para ulama, kata Ibnu Taimiyah, masih berbeda pendapat. Tetapi wassawabu annal jami'ah yasilu ilaihi. Pendapat yang benar yaitu semua pahala tadi, baik pahalanya ngaji Quran, pahalanya sholat lah, pahalanya puasa, semua sampai kepada mayit. Makanya para pengagum, para murid Ibnu Taimiyah ketika Ibnu Taimiyah wafat, mereka itu ngaji Quran, bahkan khataman, gitu kawan-kawan ya. Gak bid'ah ini ya. Ayo baca. Ini loh kitabnya ulama-ulama kalian sendiri. Oleh sebab itu kalau belum bisa baca kitab, apalagi gak mampu memang memahami kitab, sudah gak usah keluar-keluar bid'ah terus untuk orang lain gitu ya. Ternyata parah ya, parah kawan-kawan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.